Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ega Milda Sahara, Karina Ersasi Mufidah, Nadia Ria Anugrah Maresa, dan Siti Miftahul Huda. Di sini kami ingin membahas mengenai salah satu jenis hak kebendaan yaitu gadai. Pasal 1150 KUH Perdata menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Ini adalah salah satu contoh studi kasusnya. Ya, kenapa, Ki? Saya mau gadai HP-ku. HP apa itu? Samsung S23 Ultra. Lengkap jas sama dosnya? Ini cuma HP saja, Mbak. Oh, HP saja. Bisa saya periksa dulu? Silakan. Periksa dulu, Di. Iya, itu saya belikan kemarin 23 juta, Mbak. Wah, 23 juta. Saya mau gadaikan 10 juta saja. 10 juta. Nah, berapa lama mau digadaikan? Paling 1 minggu saja. 1 minggu. Sudah pernah menggadai di sini? Belum pernah. Ya, kalau di sini dia itu, Kak, harus menyediakan KTP. Ya. Dan di sini juga ada biaya admin sebesar 25.000. Di sini juga ada surat yang harus ditandatangani di atas materai. Ya. Perjanjian, toh? Ya, oke. Bisa saya minta KTP-nya dulu? KTP saya, Mbak. Baik, ini ada surat yang harus ditandatangani. Kalau memang belum jelas bisa dibaca-baca dulu. Silakan diisi. Dan langsung saya isi ya data-datanya. Iya, isi. Saya tanda tangan dulu ya. Iya, oke. Oke, ini datanya sudah diisi ya. Di sini yang kita nyatakan bahwa HP yang kita gadaikan itu Samsung S23 Ultra. S23 Ultra selama 1 minggu. Ya. Jadi di sini nanti kita terimanya itu yang bersihnya 9.975.000 karena ada potongan biaya admin 25.000. Ya. Ya. Oke, Kak, ini sudah diisi semua ya. Jadi nanti itu tanggal jatuh tempo di tanggal 20 karena harinya itu dihitung dari tanggal masuk tak. Ya. Tanggal 20. Jika nanti di tanggal 20 belum ada dana tak, bisa saja membayar jasa titipnya yang Perpanjangan. ya untuk perpanjangan. Kalau memang belum ada dana tak. Ya. Tapi kalau memang tidak ada konfirmasi tak di tanggal 20, kita HP tak harus terjual. Ya. Terpaksa terjual karena sudah ada di surat pernyataan yang kita tanda tangani. Tapi jika ada konfirmasi tak di tanggal 22 mau bayar, itu bisa. Tapi per harinya itu bisa kena denda. Oke. Oke. Tuh. 2, 3. Dan ini 75.000-nya. Dan ini kan ada nomor yang kita kasih masuk. Jadi nanti 1 hari sebelum jatuh tempo tak akan dihubungi Jiki. Oh iya. Iya. Kita tolong dihubungi jika Iya. sudah ada. Oke, terima kasih. Oke, makasih banyak. Setelah menonton contoh studi kasus tadi, maka informasi yang dapat kita ketahui adalah mengenai persyaratan ketika ingin melakukan gadai. Berikut adalah persyaratannya. 1. Membawa identitas KTPE. 2. Biaya administrasi tergantung masing-masing instansi / lembaga gadai. 3. Menandatangani surat pernyataan dilengkapi dengan materai guna untuk melakukan persetujuan / perjanjian 4. Ketika tidak bisa menebus kembali pada saat telah jatuh tempo, maka dikenakan bunga ataupun jasa titip untuk perpanjangan. Konfirmasi terlebih dahulu sebelum tanggal jatuh tempo. Ketika tidak ada konfirmasi, maka barang dijual bisa dalam bentuk pelelangan selanjutnya selain ada pengertian gadai dan juga persyaratan gadai, terdapat beberapa hal penting dalam gadai yang wajib kita ketahui bersama, yaitu 1. Penyerahan barang, in bezit stelling.
Barang jaminan harus diserahkan secara fisik dari debitur kepada kreditur. Barang tidak boleh tetap dikuasai oleh debitur. 2. Tidak ada perpindahan hak milik. Meskipun barang diserahkan kepada kreditur, kepemilikan barang tetap milik debitur. Yang berpindah hanya penguasaan barang, bukan hak miliknya. 3. Tidak bisa dibagi-bagi. Jika utang belum lunas seluruhnya, barang jaminan tidak bisa dikembalikan sebagian. Barang hanya dikembalikan setelah utang dilunasi sepenuhnya. 4. Jika debitur wan prestasi, jika debitur tidak membayar utangnya, barang gadai tidak langsung menjadi milik kreditur. Barang tersebut harus dijual melalui proses lelang. 5. Hak preferen. Kreditur gadai memiliki hak didahulukan dalam pelunasan utang dibanding kreditur lainnya. 6. Tanggung jawab kreditur. Karena barang berada pada kreditur, maka kreditur wajib menjaga barang tersebut. Jika barang hilang atau rusak, kreditur yang bertanggung jawab. Sehingga dapat kita pahami bahwa gadai bukan hanya sekadar meminjam uang dengan jaminan, tetapi juga memiliki aturan, syarat, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, sebelum melakukan gadai, penting bagi kita untuk memahami seluruh ketentuan agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Sekian penjelasan mengenai materi hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.